Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Seorang selebgram perempuan asal Jepara, Jawa Tengah harus berurusan dengan aparat kepolisian lantaran nekat mempromosikan judi online di akun media sosial. Dirinya sudah 1 tahun lebih mempromosikan judul lewat media sosialnya. Selama menjalankan aksinya, dirinya mendapat upah 5 juta rupiah. Selebgram perempuan yang dibekuk polisi lantaran promosi judi online adalah VR, 19 tahun, seorang wanita asal Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kasat Reskrim AKP M. Faizal Wildan Umar rela mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya judi online di akun pegiat media sosial di Kabupaten Jepara. Berawal dari laporan tersebut, petugas lalu berselancar di dunia maya melakukan penyelidikan. Hasilnya ternyata VR memang sengaja mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial Instagramnya yang diikuti belasan ribu followers. Selain meringkus tersangka, petugas kepolisian juga menyita beberapa barang bukti, seperti 1 unit alat komunikasi milik tersangka. Menurut Kasat Reskrim atas perbuatannya, selebgram asal Jepara itu dijerat dengan pasal 45 ayat 3 jangko pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Sementara itu, VR mengaku menjalani bisnis sebagai afiliator judul sejak setahun terakhir. Dengan modal pengikut Instagram 17,1 ribu akun, dia mendapatkan tawaran dari situs judul lewat pesan singkat Instagram. Selama setahun, dia mengaku dikontrak sebulan sekali. Tugasnya mengunggah situs judul di akunnya sebanyak 2 kali selama 24 jam. VR juga mengaku bahwa promosi judul melanggar aturan, namun itu tetap dilakukannya karena tergiur dengan bayaran yang didapat, serta tanpa mengeluarkan modal yang banyak. Selama menjadi afiliator, VR sudah mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah. Mbak tahu ini dari mana, Mbak? Maksudnya usaha afiliator ini, Mbak? Dari DM. Dari DM? Iya. Biasanya uangnya buat apa, Mbak? Buat beli baju. Udah berapa lama Mbak ya? 1 tahun. Itu yang dipromosikan itu apa situsnya? Weekend slot. Apa? Weekend slot. Bikin slot. Oh, gitu. Setiap posting itu dapat berapa, Mbak? Kontrak 1 bulan. Berapa bulan berapa posting? 1 hari 2 kali. 24 jam. Kalau di total selama ini sebelum ketahuan berapa Mbak keuntungannya? Kisaran berapa? Dari awal sampai ketangkap itu berapa? 5 jutaan. 5 juta. Bulan ya? Followernya berapa Mbak? 17,1. Mbak tahu nggak kalau promosi kayak gitu itu juga larangan hukum? Iya. Tahu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Bazar memang selalu menjadi sebuah acara yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Tak terlepas juga oleh warga kota Semarang, khususnya wilayah Tlogosari, di mana warga sekitar terlihat sangat antusias berdatangan pada bazar UMKM yang diadakan di sana. Berikut laporan selengkapnya. Bazar UMKM yang sedang berlangsung di Tlogosari, Semarang disambut antusias oleh warga sekitar. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi pelaku UMKM untuk menawarkan berbagai jajanan kepada masyarakat. Bazar ini diadakan di area terbuka yang strategis dan mudah diakses, sehingga ramai dikunjungi oleh warga, yaitu berada di Jalan Nogososro, Kelurahan Muktiarjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Ternyata di sini telah mengadakan UMKM. Produk saya sempolan saya perkenalkan di Bazar Ramadan di RW 20 sampai RW 21. Saya mulai dari dasar tuh jam 3 nyampe nanti kita tutup selesai jam 7 malam. Berbagai jenis makanan ditawarkan di sini, mulai dari kuliner khas Semarang, jajanan hingga makanan berat lainnya. Suasana ramai dan semarak terasa sekali, menunjukkan antusiasme masyarakat yang sangat besar terhadap acara bazar ini. Acara ini tentunya juga menguntungkan bagi para pelaku UMKM di Semarang. Dari teman kan ada yang rumahnya di sekitar sini, terus kayak dia sharing informasi buat kalau mau cari tajil di mana gitu. Di sini ada di Tlogosari dan di beberapa tempat di Semarang kan juga banyak ya selama Ramadan gitu.
Kalau aku sendiri kan aku kosnya di sini ya. Nah, kebetulan sering lewat sini juga bolak-balik gitu. Jadi tertarik aja gitu buat kunjung ke sini. Ini karena banyak makanan ya di sini ya, terus kelihatan rame, terus ini juga kayak satu komplek, jadi nggak jauh-jauh banget gitu kalau misal mau cari makanan gitu. Jadi ya suka aja sih kalau gitu, tinggal jalan kaki aja, terus nitip motor di satu tempat gitu. Iya, kurang lebih sama sih ya. Karena bazar ini diadakan pada bulan puasa, yaitu tanggal 28 Februari sampai 30 Maret, banyak juga dari pengunjung datang kemari untuk mencari hidangan pembuka puasa nanti. Warga Semarang tentunya juga berharap acara seperti ini selalu rutin untuk diadakan ke depannya, karena dapat menjadi wadah yang baik untuk para pelaku UMKM yang berdagang. Memasuki hari ketiga genangan banjir di Desa Ringin Kidul, Grobogan, Jawa Tengah, warga dan pengungsi mulai mengeluh sakit, pusing mual, dan gatal-gatal. Bahkan ada yang alami darah tinggi hingga tak bisa tidur. Banjir yang belum surut di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan sejak Minggu pagi lalu membuat warga dan pengungsi mulai mengeluh sakit. Baik warga maupun pengungsi mengaku mulai merasakan pusing dan mual-mual. Bahkan salah satu warga mengeluh sakit darah tingginya naik hingga menyebabkan sulit tidur. Mereka pun meminta obat kepada petugas kesehatan di pengungsian. Jadi di pengungsian Yang dikeluhkan apa, Bu? pusing sama badannya sakit. Banjir kemarin kan habis nganu barang, terus kalau jalan kan susah, banjirnya tinggi Pak. Minta obat Pak, minta bantuan. Nah, buat apa, Bu? Buat pusing, sakit kepala, Emang, sama tes darah tadi. emang selama banjir ini ada keluhan apa, Bu? Badannya sakit-sakit, pusing, gitu Pak. Darahnya tadi dicek naik Pak, nggak bisa tidur. Banjirnya sudah hari keberapa ini, Bu? Hari ketiga Pak. Hari ketiga. Iya. Sejak kapan ini, Bu? Sejak hari Minggu Pak. Hingga Selasa siang kondisi banjir belum berangsur surut, bahkan saat ini genangan banjir masih meluas dan menggenangi 5 desa di 2 kecamatan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau ratusan pengungsi korban banjir di pos pengungsian di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Gubernur memastikan para pengungsi tercukupi kebutuhan logistik selama di pos pengungsian dan meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat perbaikan tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Memasuki hari ketiga, banjir akibat tanggul Sungai Tuntang yang jebol masih merendam ribuan pemukiman rumah warga. Ratusan warga bertahan di pos pengungsian lantaran rumah mereka tergenang banjir dengan ketinggian 1 meter lebih. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau kondisi para pengungsi di tempat pengungsian di Desa Ringin Kidul. Gubernur mendengarkan keluh kesah dan kepanikan warga yang menjadi korban banjir ketiga kali dalam 1 bulan ini. Warga tidak bisa menyelamatkan harta benda karena banjir datang dengan cepat. Gubernur memastikan para pengungsi tercukupi kebutuhan para pengungsi, mulai ketersediaan dapur umum, layanan kesehatan, dan kebutuhan tempat layak selama di pengungsian. Gubernur Jawa Tengah memastikan penanggulangan banjir di Grobogan dilakukan secara maksimal dengan ketersediaan kebutuhan logistik bagi korban banjir dan selanjutnya akan meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan percepatan penanganan tanggul Sungai Tuntang yang jebol setelah banjir surut. Cek terkait dengan satu pengungsi. Jadi dampak daripada banjir ini kan perubahan musim dan fluktuasi hujan. Yang kita utamakan pertama adalah satu, kita cek pengungsi dulu tentang kekurangan mereka. Kemudian yang kedua, saya nanti akan cek posisi di mana terjadi adanya jebol. Memang sungai ini adalah terkait dengan PUPR ya. Tidak hanya provinsi dan kabupaten kita akan dukung terkait dengan normalisasi yang dulu sudah pernah dilakukan. Dan kebetulan ini sudah kedua kalinya. Makanya saya punya perencanaan tidak ada yang ketiga kali, cukup 2 kali aja. Makanya harus tuntas ini. Dan hari ini kita akan rapat di mana rapatnya? Di Polres dan jajaran untuk kita rapat bikin tim yang solid untuk penanggulangan ini. Artinya dari pemerintah gubernuran mengusulkan ke kementerian Pak untuk perbaikan tanggul? Tidak hanya mengusulkan, kita nanti rapat bersama ya, karena ini sudah kedua kalinya. Yang pertama dari provinsi sudah kita gerakkan dari unsur kesehatan, kemudian TNI, kemudian Polri, dari Polda, dari Kodam, kemudian alat-alat berat kita geser ke sini, terus apa sing ngene-ngene iku apa sasak, sesek.
kita drop ke sana semua. Oke, kita doain aja nggak hujan, nggak ada kiriman lagi sehingga bisa kita tanggulangi. Tapi prinsip penanganan ini tidak bisa sepihak, artinya tidak bisa main-main, harus sampai tuntas akar-akarnya kayak Sungai Wulan yang kemarin. Gubernur juga meninjau lokasi tanggul Sungai Tuntang jebol. Dampak tanggul Sungai Tuntang yang jebol mengakibatkan ribuan rumah warga di sejumlah desa di Kecamatan Gubuk dan Kecamatan Tegawanu tergenang banjir. Banjir juga melumpuhkan aktivitas warga dan merendam sejumlah fasilitas pendidikan dan kantor kesehatan. Bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi perajin peci di Kudus, Jawa Tengah. Pasalnya, permintaan peci meningkat signifikan lebih dari 50%, bahkan pesanan mulai berdatangan sejak sebulan sebelum bulan Ramadan. Ialah Muhammad Nur Yasin, warga desa Hongkosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang kini meraup berkah di bulan puasa sebagai perajin peci. Mulai menggeluti usaha peci pada tahun 2012, Nur Yasin awalnya hanya mencoba membuatkan peci untuk anaknya. Namun siapa sangka, peci hasil buatannya cukup bagus dan dilirik oleh pondok pesantren di Jawa Timur, hingga terus berkembang dan dikenal dengan nama peci Kang Santri. Sudah ada kenaikan. Berapa persen, Pak? Ya sekitar 50%-an lah dari hari-hari biasa. Malah dari luar kota, yang dari Kudus itu jarang. Kita banyaknya dari luar kota. Seperti Jawa Barat, Jawa Timur, terus sampai Papua juga ada. Untuk ya kita menyelesaikan 1 bulan ini ya 1.000 kelihatan. Ya 1.000 untuk produk ini. Bulan ini loh, akhir ini harus selesai 1.000. Masalahnya kalau Ramadan itu kami itu tanggal 10 itu sudah close, sudah tutup pesanan. Dan masalahnya kita produksi dari awal, nanti takutnya tidak jajaki pengiriman, ekspedisinya atau apanya enggak sampai ke tempatnya, kan kasihan. Untuk karyawan yang membantu di produksi peci Kang Santri ini ada sekitar 8 orang karyawan, itu ibu-ibu semua itu. Nah, uniknya enggak mau ditaruh di sini, dia pengennya kerja di rumah. Jadi kita motongi di sini, nanti dikerjakan di rumahnya, terus finishing kita ambil lagi. Kalau sudah jadi kita ambil finishing di sini. Dibantu 8 orang karyawan, pembuatan peci masih menggunakan keahlian manual serta peralatan sederhana seperti mesin jahit. Memasuki bulan Ramadan, Nur Yasin mengaku kewalahan penuhi permintaan. Pasalnya permintaan peci meningkat 50 hingga 60%. Jika di hari biasa pembuatan peci 500 buah per bulan, kini harus produksi 1.000 buah lebih untuk penuhi permintaan bulan Ramadan ini. Meski hanya produk rumahan, peci Kang Santri buatan Nur Yasin tak hanya diminati warga Kudus saja, namun telah tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Salah satu pelanggan asal Kudus, Nur Wahid, mengaku sudah menggunakan peci Kang Santri buatan Nur Yasin sejak lama. Menurutnya, peci buatan Nur Yasin tak kalah dengan merek ternama, apalagi pelanggan bisa memesan sesuai request atau custom dari mulai bahan hingga modelnya. Kalau di sini itu enaknya ukuran bisa request. Misalkan ukurannya nomor 10 sesak, nomor 11 kalau garet nanti bisa dibikini. Jadi bisa dibikini di sini sendiri gitu. Dan enggak nunggu waktu lama. Memang sudah memperkerjakan karyawan minus 10. Nanti kalau terlalu mepet nanti malah enggak kebagian nomor, harus pesen request nomor ukuran, dimintain jenis yang tinggi, model 3 kan ada itu yang model Turki itu bisa, setahu saya gitu. Peci buatan Nur Yasin hanya dibanderol mulai Rp55.000 hingga Rp100.000, tergantung bahan dan custom dari pelanggan. Nur Yasin memprediksi permintaan peci akan terus meningkat hingga menjelang hari Lebaran. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Selama bulan suci Ramadan, acara buka puasa banyak dilakukan di sejumlah instansi pemerintahan di Amerika. Tak ketinggalan di Gedung Kongres Amerika Serikat. Gedung yang jadi simbol perwakilan rakyat Amerika Serikat ini juga menjadi tempat diskusi antar agama di ibu kota Amerika Serikat. Selengkapnya dilaporkan reporter VOA Virginia Gunawan.
Azan berkumandang di dalam Speaker Nancy Pelosi Caucus Room, salah satu ruangan di kompleks Gedung Kongres AS, mengiringi acara buka puasa Kongresional Amerika Serikat. Acara yang digelar The Muslim World League pada hari ketiga Ramadan ini dihadiri sekitar 125 para pembuat kebijakan dan pemimpin keagamaan di sejumlah instansi pemerintahan di ibu kota Amerika Serikat. We all share the same place and we want to live peacefully with one another. We cannot do this alone as Muslims, and grassroots level cannot do it without a leadership, a moral leadership. Faith leaders, they have this responsibility to guide and educate the grassroots and to educate people and to guide them towards peace. Lewat Kepala Kantor Urusan Keyakinan Gedung Putih, Presiden Donald Trump menyampaikan pentingnya hubungan antara umat beragama, tak hanya antara pemuka dan wakil rakyat. We are entering into a holy season for most of the world's religious communities. Muslims, Jews, and Christians will commemorate Passover, Easter, and Ramadan. Billions will be praying to God, and billions will be searching their own hearts. May it be for all of us, all the children of Abraham, a time of introspection, marked especially by billions of prayers for peace. Setelah berbuka puasa singkat, sejumlah hadirin melakukan salat maghrib berjamaah di ruangan yang sama. Selama bulan Ramadan, sejumlah instansi pemerintahan di AS seperti Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan biasanya menggelar acara buka puasa bersama. Salah satu yang paling bergengsi dan politis adalah buka puasa di Gedung Putih bersama dengan Presiden AS. Bagi hadirin, ini adalah kesempatan untuk belajar tentang memahami iman lain dan berdiskusi dengan sehat. Natasha dan Afi adalah mahasiswa berketurunan Yahudi di Washington DC. Yeah, I think that in a world in which we are sort of pushed into one box of you have to be pro this and anti this, I think that it's really important to focus on humanity and focus on learning about your neighbors and learning about the people who you think are so different from you. Because if I've learned anything from spending time with my Muslim and Arab friends and people who I've met here tonight is that we share way more in common than we think. This is a unique opportunity because we got to do this in DC, and we had the chance to come here because we're both students here, but not everybody has that opportunity, which is why getting to, first of all, bringing this nationwide, but also getting the opportunity to go to these places and speak to those people and go, across the world and talk to people that grew up in a different place than you, and see that they really share so many of the same value systems and so many of the same belief systems. Tampak hadir dalam iftar ini adalah anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa yang melihat adanya kesempatan untuk saling belajar terkait toleransi. Mereka membuat klub atau sebuah kelompok yang tentunya ingin menjaga perdamaian, yang ingin menjaga bagaimana Amerika tetap bisa menjadi bisa unite ya. Dan Indonesia sendiri kan kita punya diversity yang besar, tentunya kita harus jaga semuanya, dan alhamdulillah kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjaga perbedaan itu. Sebelumnya pada awal Ramadan, Trump menyampaikan salam bagi warga Muslim AS dan berkomitmen untuk menegakkan kebebasan beragama di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, Masjid Istiqlal, Masjid Diaspora Muslim Indonesia di Sugar Land, Texas, yang diubah dari bangunan gereja pada 2015, tak dapat menampung jemaah, terutama saat bulan Ramadan. Dengan dana yang dikumpulkan bertahap, tahun ini pembangunan masjid baru diharapkan dapat memperbesar kapasitas dan berbagai fasilitas. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Mewati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's super important to have Indonesian influence in the mosques. I think a lot of Indonesian Muslims in America aren't very well known in the public, and it's crazy because I think Indonesia is like the biggest Muslim population in the world. Menampilkan wajah Indonesia yang dipadukan dengan desain tradisional memang menjadi bagian dakwah memperkenalkan Islam dan Indonesia dalam merancang pembangunan Masjid Istiqlal di Sugar Land, tak jauh dari kota Houston, Texas. As our community has started to grow larger, we really need to have the space to accommodate our jama'ah to park as well as to just pray, because while
this has been good for the past few years. We definitely needed to expand. Masjid baru diaspora Indonesia ini memang dibutuhkan untuk mengakomodasi jemaah yang semakin bertambah, terutama saat Ramadan. Kapasitas masjid lama yang terbatas membuat jemaah pria terpaksa melakukan sholat di luar. Namun, sebagai organisasi non-profit, pembangunan masjid amat tergantung dari sumbangan jemaah yang dikumpulkan secara bertahap. Selama Ramadan, pihak masjid berharap dapat mengumpulkan dana sebesar $350.000. Untuk pembangunan masjid yang baru, itu penggalangan dananya itu terutamanya berasal dari swadaya masyarakat Muslim Indonesia yang sebagian besar tinggal di Houston ataupun di luar kota Houston. Untuk pembangunan ini tentunya mengingat biaya yang sangat besar, maka pembangunannya juga kita lakukan secara bertahap-tahap. In Place Design, perusahaan arsitektur di Baltimore, Maryland, terpilih untuk merancang desainnya. Islamic pattern dan batik itu punya ada kesamaan, karena memang dulu batik itu berkembangnya itu karena ada nilai-nilai Islam yang masuk. Jadi yang akan kita bawa itu adalah pola-pola batik yang menyerupai atau mirip dengan pola-pola Islam. Tim pembangunan masjid merasa beruntung dapat bekerja sama dengan Haris Kuncoro, prinsipal dan direktur desain di perusahaan tersebut. Haris, which is the architect in charge of this design, connected with him on Strava. Eventually they connected on Facebook, and my dad found out he was an architect and reached out to him to help design our mosque. Kalau mendesain masjid itu harus ada kubah. Kalau mendesain masjid itu harus seperti yang di Middle East. Sebetulnya nggak harus seperti itu, gitu ya. Jadi ya satu masalah fungsi kan sebetulnya. Mau bentuknya seperti apapun juga bisa ya. Cuman memang branding itu perlu, dan tugas kami ini di sini sebagai desainer dan arsitek, gitu, bagaimana bisa mendesain atau merumuskan bahwa kalau melihat ada masjid, oh itu masjid Indonesia. Saat ini konstruksi masjid dan lapangan parkir sudah mulai berjalan. Dengan dukungan dana yang cukup, masjid baru diharapkan akan dapat mulai dipakai tahun ini. With this new mosque, the design of the building will be facing the Kaabah, so it'll be a lot more ergonomical. So it'll be really nice in that sense. And then there's another building on top of that for like a multi-purpose activity room and a bigger place to do wudu and stuff. Because right now, if you saw the bathroom, it's pretty small, right? Kapasitas lebih besar dengan berbagai fasilitas akan memungkinkan masjid melayani jemaah dari berbagai kalangan usia dan bangsa, tak hanya Muslim Indonesia. Dari Sugar Land, Texas dan Baltimore, Maryland, tim VOA.